Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Jengaratno Kurniawan. Kali ini saya akan membahas mengenai materi pengaruh harga, promosi, dan saluran distribusi terhadap keputusan pembelian jasa ekspor-impor. Untuk memenuhi tugas besar 2, mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis yang diampu oleh Ibu Veronica Setiawan. Perkembangan dunia usaha dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif seiring pertumbuhan perekonomian dan teknologi yang semakin pesat dalam era globalisasi menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan inovasi, dan melakukan perluasan usaha agar dapat terus bertahan dan bersaing untuk mencapai tujuan yang dikehendaki perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang menciptakan minat konsumen yang beragam. Oke, nantinya saya mempunyai 4 topik yang akan dibahas. Di topik pertama, saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran. Di topik kedua, mengenai harga. Di topik ketiga, tentang promosi. Dan yang terakhir atau keempat, akan membahas mengenai saluran distribusi, di mana nantinya saya akan menjelaskan lebih jelasnya lagi tentang pengertiannya itu sendiri, tujuannya, faktornya, jenis, dan lain sebagainya. Oke, di topik pertama yaitu mengenai manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Apa sih pengertiannya? Oke, kita lanjut ya. Pengertian manajemen pemasaran menurut Suryana mengatakan bahwa pemasaran merupakan kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa. Sedangkan Basu Swasta menyebutkan bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pembeli potensial ini adalah pembeli yang belum membeli produk yang ada pada perusahaan kita, tapi dia memiliki potensi bahwa si pembeli ini akan membeli barang yang ada di perusahaan kita di suatu masa yang akan datang. Misalnya nih contohnya kayak kita aja, misalnya kita lagi lihat-lihat e-commerce ya kan, misalkan contohnya Shopee kan. Nah, kita ngeliat nih satu produk misalkan satu set baju gitu ya kan, warnanya warna-warna yang ngetren, misalkan kayak warna sage ya kan, atau navy atau yang lainnya ya kan. Terus kemudian kita tertarik nih ya kan akan produk tersebut. Nah, terus kayak, oh bagus nih, tertarik nih ya kan. Terus kita masukin ke keranjang ya kan, kita jadiin produk tersebut menjadi wishlist yang nantinya akan kita bayar gitu, yang akan kita beli atau di check out. Nah, terus kita juga biasanya nih suka nge-follow kan tokonya itu biar nggak ketinggalan sama produk-produk terbaru dari toko tersebut gitu. Nah, contoh ini merupakan salah satu contoh dari pembeli potensial seperti itu. Nah, pengertian manajemen pemasaran menurut Mullins and Walker menjelaskan pengertian yang berbeda. Menurutnya, manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan program-program yang melibatkan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk, jasa, dan ide-ide yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Nah, selain itu, ada juga pengertian tentang bauran promosi. Menurut Kotler dan Keller, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Kemudian ada beberapa unsur-unsur bauran promosi yang didefinisikan oleh Kotler dan Armstrong, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua harga,
Yang ketiga ada tempat, dan yang terakhir ada promosi. Di subtopik kedua, kita akan membahas mengenai harga. Bagaimana pengertiannya, terus tujuan penetapan harga, faktor-faktor untuk menentukan penetapan harga, dan indikator harganya akan kita bahas pada topik ini. Oke. Pengertian harga. Harga menurut Dr. Effendi Muhammad Guntur merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dan merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Selanjutnya, ini ada tujuan dari penetapan harga. Menurut Kurniawan, yaitu yang A memperoleh keuntungan yang optimal. Menetapkan harga kompetitif atau bersaing, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang optimal. Yang dimaksud dengan harga kompetitif di sini, yaitu harga ditetapkan oleh perusahaan dapat dijangkau oleh konsumen dengan kualitas produk yang bagus. Yang B membuat perusahaan tetap bertahan. Nilai keuntungan dari perusahaan dapat menutup biaya-biaya operasional sehingga perusahaan masih bisa tetap bertahan. Misalnya untuk menggaji karyawan, bayar tagihan listrik, internet, telepon, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. Yang C yaitu mencapai ROI atau Return on Investment. Perusahaan pasti menginginkan balik modal lebih cepat dari investasi yang ditanam di perusahaan. Penetapan harga yang tepat akan mempercepat pengembalian investasi ini. Kemudian yang D, menguasai pangsa pasar. Dengan menetapkan harga rendah terhadap produk pesaing akan dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk kompetitor yang ada di pasaran. Tapi di sini perlu diingat kembali bahwa walaupun kita mengeluarkan harga rendah, tetapi kita juga perlu memperhatikan kualitas produk yang kita keluarkan ini. Kemudian yang E yaitu mempertahankan status QUO. Perusahaan yang telah memiliki pasar sendiri perlu memperhatikan pengaturan harga yang tepat agar dapat mempertahankan pangsa pasar yang ada. Selanjutnya, ada faktor pertimbangan dalam penetapan harga. Di sini terdapat 4 metode untuk melakukan penetapan harga, yaitu di metode pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan, suatu metode yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan referensi pelanggan, seperti biaya, laba, dan persaingan. Di metode kedua, yaitu metode penetapan harga berbasis biaya. Dalam metode ini, faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu, sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Kemudian di metode ketiga, yaitu metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Metode penetapan harga berbasis laba ini terdiri dari target profit, preaching, target return on sales preaching, dan lain sebagainya. Kemudian di metode penetapan harga berbasis persaingan, di metode keempat ini, yaitu selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri dari customary pricing, market pricing, dan lain sebagainya. Lalu ada 3 indikator harga menurut Herman, yaitu yang A, keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga adalah harga sesungguhnya dari suatu produk yang tertulis di suatu produk yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Yang B, diskon atau potongan harga. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli
yang menyenangkan bagi penjual. Yang C atau yang terakhir yaitu cara pembayaran. Cara pembayaran sebagai prosedur dan mekanisme pembayaran suatu produk atau jasa sesuai ketentuan yang ada. Nah, di topik ketiga ini kita akan membahas promosi. Oke, kita next ya. Pengertian promosi. Menurut Kotler dan Armstrong, promotion means activities that communicate the merits of the product and persuade target customers to buy it. Artinya, promosi merupakan kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk dan membujuk target konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, tujuan promosi menurut Kuncoro itu terbagi menjadi 3, yaitu yang A memberikan informasi pelanggan tentang produk atau fitur baru, yang B mengingatkan pelanggan tentang merek perusahaan, yang C mempengaruhi pelanggan untuk membeli. Nah, ada 5 indikator promosi atau alat-alat promosi, yaitu yang pertama advertising atau periklanan. Semua bentuk presentasi dan promosi non-personal yang dibayar oleh sponsor untuk mempresentasikan gagasan, barang atau jasa, ya, itu adalah pengertian dari advertising atau periklanan. Contohnya seperti broadcast, print, internet, outdoor, dan bentuk lainnya. Nah, di alat promosi kedua yaitu sales promotion atau promosi penjualan, yaitu insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk dan jasa, seperti diskon, kupon, display, demonstration, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada personal selling. Personal selling atau penjualan perseorangan, yaitu presentasi personal oleh tenaga penjualan dengan tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan dengan konsumen. Contohnya seperti presentation, trade show, dan insentif program. Kemudian yang keempat, public relation atau hubungan masyarakat, yaitu membangun hubungan yang baik dengan berbagai publik perusahaan supaya memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus, dan menangani atau meluruskan rumor, cerita, serta event yang tidak menguntungkan. Contohnya seperti press release, sponsorship, special events, dan webpage. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada direct marketing, yaitu atau penjualan langsung, yaitu hubungan langsung dengan sasaran konsumen dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan segera dan membina hubungan yang abadi dengan konsumen. Contohnya seperti katalog, telepon marketing, kios, internet, mobile marketing, dan lainnya. Nah, di subtopik yang keempat, kita akan membahas mengenai saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi menurut Ciptono. Saluran distribusi merupakan saluran partisipan organisasional yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk atau jasa dari penjual ke pembeli akhir. Nah, ada beberapa jenis saluran distribusi menurut Stanton. Yang pertama, ada saluran distribusi barang konsumsi. Itu bisa berawal dari produsen langsung diterima konsumen, atau dari produsen dulu, kemudian ke pengecer, baru diterima konsumen, ataupun bisa dari produsen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Kemudian bisa juga dari produsen, terus ke agen dulu, ke pengecer, baru diterima konsumen. Dan yang terakhir, bisa dari produsen, ke agen, ke pedagang besar, pengecer, dan baru diterima oleh konsumen. Nah, yang kedua, saluran distribusi barang industri, yaitu bisa dimulai dari produsen langsung diterima atau digunakan pemakai industri, dari produsen ke distributor industri dulu, baru ke pemakai industri, bisa juga dari produsen ke agen dulu, baru ke pemakai industri, terus kemudian yang terakhir ada dari produsen, agen, distributor industri, dan terakhir baru diterima oleh pemakai industri. Nah, ini yang ketiga atau yang terakhir ada saluran distribusi untuk jasa, yaitu biasanya dimulai dari produsen dulu baru diterima ke konsumen langsung, atau bisa juga dari produsen dulu terus diterima
ke agen dulu, dikirim lewat agen dulu, baru digunakan atau diterima oleh konsumen. Nah, ini ada fungsi saluran distribusi menurut swasta, yaitu yang A, ada fungsi pertukaran yang mencakup pembelian, penjualan, pengambilan risiko. Yang B, fungsi penyediaan fisik, yaitu mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan. Yang C, yaitu fungsi penunjang, mencakup pelayanan sesudah pembelian, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi saluran. Nah, terakhir ini mengenai indikator saluran distribusi. Menurut Kotler dan Armstrong, indikator saluran distribusi yang digunakan adalah cakupan pasar serta saluran pemasaran. Oke, cukup sekian presentasi dan pembahasan mengenai materi ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.